Saya M. Dirham. Saya Elsa Manora Simaremare. Dan saya Santoki Buru Sembiring. Dan saya Satya Tiana. Saya Urfa Sustika. Saya Jessica Desa Purba. Saya Destariani Putri Nangin. Saya adalah King Adrian. Selamat menyaksikan. Museum Perkebunan Indonesia terletak di Jalan Brigjen Katam Medan. Bangunannya dibangun tahun 1917, zaman kolonial Belanda. Awalnya menjadi rumah dinas Direktur Lembaga Penelitian Perkebunan bernama Afros. Setelah puluhan tahun digunakan sebagai kantor penelitian, tempat ini diresmikan menjadi museum pada 10 Desember 2016 atas gagasan tokoh perkebunan Sotjai Kartasasmita. Tujuannya menyimpan kisah perkebunan yang pernah menjadi tulang punggung ekonomi Sumatera Utara, mulai dari tembakau, karet, hingga kelapa sawit. Pada bagian koleksi Museum Perkebunan terdapat berbagai koleksi tanaman yang berperan penting dalam perkembangan perkebunan di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Yang pertama adalah tanaman karet. Tanaman ini menghasilkan getah yang digunakan sebagai bahan baku berbagai produk industri seperti ban dan kendaraan. Berikutnya adalah tanaman kelapa sawit, salah satu komoditas perkebunan terbesar di Indonesia yang menghasilkan minyak sawit untuk kebutuhan pangan dan industri. Dan juga terdapat tanaman kakao atau coklat. Biji kakao diolah menjadi berbagai produk makanan dan minuman serta menjadi salah satu komoditas ekspor bernilai tinggi. Nah, selain itu terdapat juga timbangan tembakau yang dahulu digunakan untuk menimbang hasil panen sebelum dipasarkan. Koleksi ini menunjukkan peran penting perkebunan dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Melalui koleksi tanaman ini, pengunjung dapat mengenal lebih dekat komoditas perkebunan yang memiliki peran besar dalam perekonomian Indonesia. Nah, untuk judul proyek kami di sini adalah Istana Maimun Peninggalan Kesultanan Melayu di Kota Medan. Sejarah Istana Maimun yang juga sering dikenal sebagai peninggalan Kerajaan Delhi dibangun pada tanggal 26 Agustus 1888 dan selesai pada tanggal 18 Mei 1891 di Kota Medan, Sumatera Utara. Istana Maimun merupakan salah satu lokasi wisata terkenal di Kota Medan dan menjadi peninggalan sejarah Kerajaan Kesultanan Delhi. Bangunan Istana Maimun dilakukan oleh Insinyur Kapten Tan van Eyck, seorang arsitek asal Italia, dan memiliki arsitektur yang menggabungkan corak Islam, tradisional Melayu, dan Eropa. Istana ini didominasi dengan warna kuning khas Melayu dengan 82 tiang batu dan 43 tiang kayu sebagai 3 buah atap dari istana ini berbentuk kubah yang terbentuk dari sirap dan tembaga. Selama menjadi pusat pemerintahan kesultanan, Istana Maimun juga menjadi tempat beribadah dan berlatih. Namun setelah masa revolusi dan Kesultanan Delhi, istana ini tidak lagi berfungsi sebagai tempat tinggal sultan. Sekarang bangunan utama yang dulu digunakan untuk menerima tamu kini menjadi museum wisata sejarah. Nah, kenapa disebut dengan Istana Maimun? Nama Maimun diambil dari nama permaisuri sultan, yaitu Siti Maimunah. Dalam bahasa Arab, kata Maimun memiliki arti berkah. Penggunaan kata Maimun ini menunjukkan bukti cinta sang sultan pada permaisurinya. Setelah istana dibangun, Sultan Makmun menjadi sultan pertama yang menempati istana tersebut. Secara keseluruhan, Istana Maimun menjadi saksi pemerintahan keempat sultan yang menjadikan istana tersebut sebagai tempat tinggal mereka. Nah, yang satu ini merupakan singgasana dari Kerajaan Melayu Delhi yang ada di dalam Istana Maimun. Selain singgasana, ada beberapa ornamen dan terdapat juga beberapa foto keluarga Kerajaan Delhi beserta keluarga yang ada di dalam kerajaan atau Kesultanan Delhi. Berikut ada beberapa foto sultan, pertemuan-pertemuan sultan dengan petinggi-petinggi negara, dan juga dokumentasi sisa dari Kerajaan Melayu Delhi. Nah, ini adalah sedikit video dokumenter tentang perkembangan komplek ataupun gedung-gedung yang ada di sekitaran istana. Kalau yang satu ini adalah perhiasan-perhiasan untuk ratu-ratu yang menjadi istri bagi para raja ataupun sultan dalam Kerajaan Melayu Delhi. Sejarah dan legenda Meriam Puntung. Meriam Puntung tersimpan di halaman Istana Maimun di dalam sebuah miniatur rumah adat Karo. Sesuai namanya, puntung. Dalam bahasa Karo berarti buntung atau patah. Meriam ini memang sudah tidak utuh lagi. Meriam ini terbagi menjadi 3 bagian. Satu patahnya kelontar ke desa Sukanahlu di Karo.
Satu lagi ke Deli Serdang, dan bagian terbesarnya disimpan di Istana Maimun. Konon, meriam ini aslinya memiliki panjang sekitar 3 meter dan adanya tembakannya diklaim bisa mencapai hingga 80 km. Larasnya pecah karena terlalu panas akibat digunakan menembak terus-menerus. Latar belakang sejarahnya yaitu Kerajaan Haru berperang lawan Aceh. Meriam Puntung adalah bagian dari sejarah penaklukan Kerajaan Haru yang ada di Tanah Deli Lama oleh Kerajaan Aceh. Kerajaan Haru berdiri sekitar abad ke-13 hingga ke-16 Masehi, dan keberadaannya terbukti melalui kitab dinasti Yuan. Disebutkan bahwa pada tahun 1282 Masehi, Kubilai Khan memerintahkan Kerajaan Haru tunduk, dan pada tahun 1295 Masehi, Haru mengirimkan upeti sebagai jawaban. Pada awal abad ke-16, Kerajaan Haru berkonflik dengan Kerajaan Aceh. Aceh bahkan mendapatkan dukungan pasukan dari Turki. Dalam perang besar ini, Kerajaan Haru pun akhirnya hancur dan musnah. Terdapat juga legenda Putri Hijau. Meriam Puntung tidak bisa dipisahkan dari legenda Putri Hijau. Dikisahkan, seorang putri dari Kerajaan Haru yang bernama Putri Hijau terkenal karena kecantikannya yang memancarkan cahaya bagaikan jamur hijau hingga terlihat dari wilayah Aceh. Raja Aceh pun mengutus menterinya menelusuri asal cahaya tersebut, lalu memutuskan datang ke Kerajaan Haru untuk memindang sang putri. Raja Aceh marah saat lamaran ditolak. Rasa cinta yang tak terbalaskan itu berubah menjadi keputusan perang. Ribuan pasukan Aceh menyerang Kerajaan Haru. Dikisahkan pula bahwa Putri Hijau akhirnya dibawa ke Kerajaan Aceh dengan persyaratan yang ia ajukan sendiri. Peti kaca sebagai wadah perjalanannya, serta berti atau padi yang dipanaskan tanpa minyak, dan telur ayam yang ditaburkan ke laut saat kapal memasuki pelabuhan Aceh. Hubungan dengan berdirinya Kesultanan Deli. Setelah Kerajaan Haru takluk, wilayah diambil alih oleh Panglima Gocah Pahlawan yang dikirim oleh Sultan Iskandar Muda sebagai wakil Aceh di tanah yang berhasil ditaklukkan. Inilah yang menjadikan cikal bakal berdirinya Kesultanan Deli. Itulah mengapa Meriam Puntung disebut sebagai saksi bisu lahirnya Kesultanan Deli, kerajaan Islam yang menjadi fondasi dari sejarah kota Medan. Dan kondisi saat ini, Meriam Puntung diperlakukan sebagai istimewa, yang dimana di atasnya ditabur kuntum bunga. Terdapat tirai berwarna kuning atau hijau di sisinya, dan sebaskom air di sisinya yang patah. Masjid Raya Al-Masyun merupakan salah satu peninggalan bersejarah Kesultanan Deli yang menjadi ikon kota Medan. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alamsyah, Sultan ke-9 Kesultanan Deli. Pembangunannya dimulai pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1909. Arsitek masjid ini adalah Theodor van Erp yang memadukan berbagai gaya arsitektur seperti Timur Tengah, India, Spanyol, dan Melayu. Pada awalnya, Masjid Raya Al-Masyun menjadi bagian kompleks Istana Kesultanan Deli dan berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan serta simbol kebesaran kerajaan. Masjid Raya Al-Masyun dibangun dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi yang didatangkan dari berbagai negara, seperti marmer dari Italia, kaca patri dari Belanda, dan lampu gantung dari Eropa. Bangunan
Bangunan masjid memiliki bentuk segi 8 yang unik dengan kubah besar berwarna hitam yang menjadi ciri khasnya. Sejak diresmikan, masjid ini tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah umat Islam, tetapi juga menjadi pusat pendidikan, dakwah, dan kegiatan sosial masyarakat. Hingga saat ini, Masjid Raya Al-Mashum tetap menjadi salah satu destinasi religi dan wisata sejarah yang penting di kota Medan, mencerminkan kejayaan Kesultanan Delhi serta perkembangan Islam di Sumatera Utara.